Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dengan mengikuti sunnahnya dan banyak berselawat kepadanya, kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari di kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kajian kita adalah membahas masalah akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbullah Taib. Marilah sama-sama kita mengikuti pengajian tersebut. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, Al-Quran menyatakan manusia makhluk yang paling sempurna dan manusia adalah bentuk ciptaan yang terbaik dan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, terdiri dari bermacam-macam anggota. Anggota tersebut ada termasuk anggota lahir dan ada anggota batin. Namun antara keduanya sangat memiliki ikatan yang kuat, sampai Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak kalian perhatikan keterkaitan di antara satu anggota dan anggota lain? Bila anggota lahir sakit, maka mempengaruhi pada anggota lain. Betapa kalian sakit giginya, tapi sampai ke hatinya begitu sakit. Coba kayak orang sakit gigi, padahal sakit gigi, ya, tapi hatinya pun sakit. Sampai ada yang bilang ini sakit gigi dan sakit hati. Demikian juga bila anggota batin terganggu, maka boleh jadi akan terpengaruh pada anggota lahir. Buktinya apa? Karena patah hati maka kamu makan kenapa? Betul ya? Nah, yang merasakan yang pernah patah hati. Berarti antara satu anggota dan anggota lain memiliki keterkaitan. Maka manusia ini tidak adil bila anggota tubuhnya ada yang tak cukup dikasih makanan. Anggota tubuh itu semua ada kebutuhan. Kalau kita tak kasih kebutuhan, maka tak adil yang punya anggota itu. Mata perlu melihat yang indah-indah, telinga perlu mendengar yang bagus-bagus, sampai pada hati pun dia ada kewajibannya. Pembahasan hati ini termasuk pembahasan tentang akhlak. Dari anggota tubuh yang banyak itu, anggota lahir dan anggota batin, mana anggota yang paling berperan? Hadis Rasul mengatakan yang paling berperan adalah qalbu, hati dan badan, bukan akal. Walaupun kita bangga kalau anak kita cerdas di sekolah, mendapat prestasi yang bagus, padahal
Kalau 80 nilainya sering dikatakan akan tahu turun lagi 65 nilai. Kenapa penilaian agama bukan pada mata-mata yang mampu dijawab, tapi tingkah laku dia sejalan dengan agama. Ini ya penilaian sekarang tak peduli pada kalbu, tapi nilai sebagai kota ini. Maka banyak universitas melahirkan orang cerdas tapi kurang ajar. Pada waktu seminar tentang terorisme diusulkan supaya pesantren-pesantren yang melahirkan anak diri teroris supaya ditutup pesantren itu. Saya bilang saya setuju, tapi semua universitas yang melahirkan koruptor bukan koruptor. Kan sama juga merugikan orang. Yang pesantren yang ada teroris itu universitas yang melahirkan koruptor bukan begitu. Karena sama-sama merugikan umat. Karena tak mungkin jadi koruptor dari rusak hatinya. Kenapa saya katakan yang paling bagus dan menentukan bukan kotak tapi qalbu? Karena ada hadis Rasul diriwayatkan dari Imam Muslim, ala inna fi kulli jasad mudghah idza salahat salahat al-jasad kullu wa idza fasadat al-jasad kullu ala wahya al-qalb. Dalam diri setiap manusia ada satu kekuatan potensial yang bernama qalbu. Bila baik yang satu ini, baiklah semua yang lain. Kalau rusak yang satu ini, rusaklah semua yang lain. Itulah qalbu. Wa ma sumiya qalbu illa litaqallubi. Tidak disebut hati karena bolak balik. Hari ini kita, besok benci. Hari ini senang, besok marah. Karena sifat hati begitu, maka Rasul sering berdoa, ya muqallibal qulub, tapi qalbi ala dinika wa ta'ati. Wahai yang mampu membolak-balikkan hatiku, tenangkan dia supaya selalu berjalan di jalan yang kamu ridhoi. Nabi saya sudah begitu doa. Apa ini Nabi orang hitam? Berarti pentingkan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan penyakit yang sangat berbahaya juga penyakit hati. Dalam Al-Quran disebutkan penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit hati. Penyakit hati ini tidak saja ada pada orang-orang munafik, pada sahabat Nabi pun ada penyakit hati. Cuma penyakit hati orang munafik beda dengan penyakit hati sahabat Rasul. Dua-dua sakit hati. Di Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat itu sama redaksinya tapi turun di dua surat yang berbeda. Di surat Al-Baqarah ayat itu turun pada orang munafik di Madinah. Kata Allah, fi qulubihim maradun, di hati mereka munafik ada penyakit. Karena tak pernah diobatinya, Allah tambahkan yang penyakit itu. Apa penyakit munafik? Apabila cakap bohong, apabila dia berjanji berkhianat, apabila dia berjanji selalu menyalahi janji. Ini penyakit munafik. Sampai dalam hadis ayatul munafiqin salatun, tanda-tanda munafik 3. Dan munafik ini tidak pernah lahir di daerah yang minoritas muslim, tidak pernah lahir di daerah-daerah yang Islam sedikit. Karena tak perlu pura-pura, tak perlu jadi munafik, lawannya ada sedikit. Tapi munafik sering lahir di daerah mayoritas muslim. Itu perlu dilihat. Munafik lahir di daerah-daerah yang Islamnya kuat. Karena kalau melawan pelan-pelan mereka tak berani, maka pura-pura Islam. Di Soviet tak perlu munafik, di Inggris tak perlu munafik, di Indonesia banyak sekali munafik. Kenapa? Tidak
menawan pura-pura jual Islam. Pernah juga ayat yang sama fi qulubihim maradun turun pada sahabat Nabi. Ada kebiasaan Rasulullah, dia sering memberikan pengajian kepada sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi yang berdampingan dengan rumah Rasul. Banyak laki-laki perempuan yang ikut pengajian Nabi. Pada waktu itu belum ada ayat Quran yang memerintahkan perempuan menutup aurat, sehingga banyak perempuan yang datang ikut pengajian terbuka sebagai besar badannya, termasuk istri Nabi Aisyah. Istri Nabi pun terbuka badannya. Istri Nabi cantik kali. Karena terbuka badan istri Nabi, banyak yang datang. Bukan mengaji, lihat badan Aisyah nanti. Suatu kali seorang sahabat Nabi yang masih muda di belakang dia bilang, lihat cantiknya Aisyah, terbuka badannya. Kasihan dia masih muda, suaminya udah tua. Rasulullah, kita tunggu kapan Nabi Muhammad kita ambil janda yang cantik kali, kasihan. Lihat kan masih ada yang kurang ajar juga sahabat Nabi. Lihat kita tunggu kapan dia mati. Enak aja sekarang kalau ada orang Islam mati di peperangan, Nabi ambil janda untuk dirinya, kita balas sendiri. Kata-kata sahabat Nabi itu didengar oleh Umar bin Khattab. Pada waktu mereka pulang, Umar mengatakan, ya Rasul, kamu jangan bangga dengan banyaknya yang ikut mengaji. Tiap pengajian tambah terus. Mereka datang bukan ingin dengar ngaji, tapi ingin melihat badan istrimu yang cantik itu. Bahkan mereka berdoa supaya kau cepat mati, dia ambil janda itu. Jadi katanya, mulai besok kata Umar, kau perintahkan istrimu menutup badannya kalau ikut di pengajian ini. Kau perintahkan istrimu dulu. 3 hari kemudian baru turun ayat perempuan wajib pakai jilbab. Itu ya, baru. Kenapa? Karena protes Umar bin Khattab. Maka kita lihat kecerdikan dari Pak Umar bin Khattab menyebabkan turun ayat Quran itu. Jadi apa arti penyakit hati bagi sahabat Nabi? Penyakit hati sahabat Nabi bukan khianat, bukan menyalahi janji, tapi nafsu berahi. Kalau melihat perempuan semangat, macam bapak ibu juga. Sahabat itu memang kalau tidak semangat, tidak normal lagi. Tidak normal lagi. Maka supaya hilang semangat, wajib menutup aurat. Itu sebab. Maka penyakit hati sekarang pada umat Islam digabungkan penyakit hati ada pada munafik, penyakit hati sahabat Nabi berkumpul pada kita semua. Kalau sudah sakit hati, yang korban banyak. Kalau yang sakit otak masuk rumah sakit jiwa, kerangkeng selesai. Tapi kalau sakit hati, lahirlah fitnah, lahirlah cemburu yang melewati batas. Maka dari itu, pada dasar perkawinan ada satu nasihat Al-Quran supaya suami istri sampai praktikan mawaddah. Apa arti mawaddah? Hati suami siap menerima istri apa adanya dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Si istri pun begitu, harus menerima suami apa adanya dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Itulah dengan mawaddah. Itu biar tahu. Bahasa Arab beda, mahabbah dan mawaddah. Mahabbah cinta karena orang kaya, karena cantik. Tapi kalau mawaddah cinta menerima apa adanya. Semalam ada pengajian bapak-bapak ibu-ibu di masjid. Saya bilang orang yang suami istri hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, nanti di hari akhirat dipertemukan oleh Allah dengan istri-istrinya. Salah seorang suami bilang, Ustaz,
jangan dipertemukan lagi. Sekarang aja udah ada tahan lagi sama dia. Oh, parah kan gitu. Tapi jangan dipertemukan lagi saat sekarang kok udah tahan lagi dia. Akhirnya saya bilang memang cerita bapak itu sama dengan pesan wasiat seorang suami pada istrinya. Suami sebelum meninggal sakit-sakit ya berpesan pada istrinya, Dik, nanti kalau abang meninggal kan doa-doa yang bawa sudah menunggu, kena jauh. Istrinya heran, Pak, itu kan musuh abang dari lama ya. Kenapa abang suka kawin sama dia? Ya tapi yang dirasain bukan mencintai aku sama. Kamu mencintai penderitaan. Jangan sampai ibu termasuk istri yang dibesarkan suami begitu. Tapi paling akhir apa tugas hati? Setiap anggota tubuh itu ada tugas. Kalau tak mampu bertugas, hati sakit. Betul kan? Kalau mata sudah tak bisa melihat lagi, macam mata gusdur, artinya mata sakit. Kalau kaki tak bisa melangkah lagi, kaki sakit. Kalau telinga tak bisa mendengar lagi, telinga sakit. Karena itu tugasnya. Kalau hidung sudah tak bisa bernafas lagi, artinya polio. Obati segera. Biasanya kalau yang sakit anggota tubuh zahir semua cepat ke dokter. Tapi kalau sakit hatinya tak tahu dari mana berobat. Karena dukun yang mengobati pun sakit hati juga. Apa tugas hati? Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan tugas yang pertama di hati manusia al-ilmu, mencari pengetahuan sampai dia kenal dengan Allah. Bukan ilmu 2+2 sama 4. Sampai cari ilmu pengetahuan sampai dia yakin Allah ada. Sampai dia yakin Allah selalu bersama dia, baik dalam senang atau susah. Ada pengajian anak-anak mahasiswa di rumah saya. Yang buat pengajian anak saya, buat kawan-kawannya. Dipanggil ustaz lain, bukan saya tidur di kamar. Jadi ada ustaz cerita, malaikat itu tidak masuk di tempat-tempat kotor. Kata kawan saya, kita kalau macam-macam masuk di sini aja, tidak nampak malaikat itu. Saya bilang, ya, banyak orang mandi di WC, berarti ada mereka yang mau kalau tidak mau mandi. Ini soalnya saat lagi, karena ustaznya tidak sama makan rumah, kesannya gitu. Padahal Allah tak ada malaikat, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu di mana saja berada. Sama seperti orang mengatakan tidak akan masuk malaikat di rumah yang ada anjing. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Kenapa tak masuk malaikat rahmat? Gara-gara ada anjing, orang mantap kuih, digogong ini pulang lagi tak tahu kuih. Itu dia rahmatnya itu. Jadi tugas saya yang pertama, carilah ilmu. Berarti ilmu yang dimaksud oleh Imam Ghazali bukan ilmu matematik, ilmu untuk mengenal Tuhan. Baru kenal Allah kalau kenal diri sendiri. Man 'arifa nafsahu faqad 'arifa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya baru dia kenal Tuhannya. Dia kenal dirinya dari mana dia datang, di mana aku sekarang, kemana aku mau pergi. Sudah dapat ilmu itu, baru sampai kepada
yakin ya Allah itu bersama dia selalu. Kita selalu ingat Allah kalau dapat nikmat, kalau dapat bala, kalau dapat nikmat lupa pada Allah. Pak, bapak sebentar dah kami di kantor kepala dia. Kok bisa cepat kali? Oh, pandai-pandai lah dosa. Pak, bapak kok cepat kaya? Oh, pakai otak lah kalau bisnis. Ini jawabannya. Pak, batuk bapak pada macam televisi. Kok pada kali ya? Entah, mungkin takdir Allah. Udah televisi, gagal ginjal, ukuran, kudis, takbir. Padahal senang susah takdir Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami gilir dan manusia antara nikmat dan musibah. Hari ini senang, besok susah. Hari ini kaya, besok miskin, dan kebakaran rumah itu. Tidak ada bisa menjamin untuk kapan kaya, kalau tidak ada. Maka harus ikut Allah itu bersama kita selalu. Itulah ma'rifah. Akhirnya terakhir lahirlah cinta. Apa cinta kepada Allah? Segala sesuatu yang kita buat hanya menghadapkan ridha Tuhan, bukan mengharapkan bayaran. Ini baru 2 kali sembahyang udah minta macam-macam. Kata Allah yang kasih itu kok balas kau minta lagi. Satu hari satu malam 24 jam. 1 jam 60 menit. 24 kali 60 menit 1440 menit. Kalau bapak balas ini salat 5 kali semalam. Paling lama satu salat 8 menit. 5 kali salat 40 menit. Terima dari Allah 1440 menit, bayar 40 menit. 4400 pulih tiap hari. Di mana cintanya kepada Allah? Karena cintanya kepada Allah menanyakan apa? Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan tidak pernah sia-sia bagi manusia. Apa buatan Tuhan yang tak berguna? Semua berguna bagi orang tahu. Benar sekarang ada teliti orang bermanfaat untuk kanker. Dulu pas saya ini tahun dulu saya masih mahasiswa di Kairo, ada seminar lingkungan hidup di Kuwait. Karena saya mahasiswa terbaik waktu ujian, dikirim menjadi peserta seminar. Tidur di hotel. Suatu pagi sebelum masuk ke seminar, ada sarapan pagi. Dulu di depan saya seorang janggutnya panjang, pakai kopiah biasanya. Sambil makan saya tanya, kamu dari Indonesia? Karena saya pakai peci. Dia jawab, kopiah dari Indonesia, saya dari India. Ini bahasa keliling. Rupanya orang India pakai kopiah, kayak kopiah dari Indonesia, saya dari India. Saya tanya, kamu kemari untuk apa? Oh, kalau tidak ada saya, tidak ada arti seminar ini. Saya tanya, Bapak kerja apa? Saya datang dari Syria, di Damaskus. Saya insinyur. Insinyur apa? Saya insinyur TAI. Seumur hidup saya belum pernah saya dengar ada insinyur TAI. Dikasih namanya, dikasih nama Profesor Insinyur Abdul Razak PhD, Doktor Taman dari Solo. Saya bilang kalau semua bapak ilmu TAI, kenapa bapak kemari? Masa diundang Profesor TAI kemari? Dia bilang makalah saya nanti itu saya paparkan bagaimana mengolah TAI dari unta menjadi pupuk untuk pertanian kelapa sawit. Saya bilang pantas kelapa sawit untuk kurma, pantas kurma di sini masak macam TAI. Saya bayangkan
Sedangkan kain muda sekarang saya buku. Kenapa di sini PTP tak ngolah kain orang? Kalau sempat diolah itu kain orang, pasti saya kaya. Karena tak nak pesantren besar-besar orang kaya. Tak jangan pesantren kelas semua Pak. Kalau sempat satu hari satu ton kain dibawa ke PTP 4, wah hebat kain saya. Tinggal kira, bisa bayar murah-murah lah. Kain muda yang makan itu aja pun disebut, masa kain pesantren tak bisa, itu makan lontong kayak bagaimana? Masalah tahan batila. Ya Allah masuk ya Tuhan. Kain pun bisa kau olah. Apa yang kurang diciptakan Tuhan itu? Akhirnya apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Itu dia. Kalau akan terjadi insya Allah terjadi sesuatu yang tak masuk akal, subhanallah. Jadi kata-kata subhanallah terjadi sesuatu yang tak masuk akal, tapi terjadi. Seorang dokter dia pikir pasien yang dioperasi mati, tahu-tahu yang mati yang mengoperasinya pasien sembuh. Apa dokter lain? Subhanallah. Kenapa tak masuk akal? Maka peristiwa Isra Mi'raj dimulai dari Subhanalladzi asra. Tidak digunakan kata-kata subhana kecuali pada peristiwa yang luar biasa. Tidak pernah digunakan. Karena Isra Mi'raj yang tak masuk akal bisa terjadi, maka itu subhana. Kalau suatu terjadi pada orang tak mungkin, kita lihat ustaz mencuri, masya Allah, kan tak mungkin ustaz mencuri. Ustaz mana? Ustaz Departemen Agama mencuri juga. Kenapa kita Quran? Maka saya kata, sekiranya orang sudah hafal Quran, maka tidak ada korupsi cetak Quran. Kenapa tu? Ini karena dicetak, maka terpaksa membeli cetakan korupsi. Betul? Maka ucapan masya Allah, alhamdulillah, berdosa astagfirullah. Ini kenapa? Lahir di hati itu. Itu tak bisa diucapkan tanpa lahir di hati. Kata-kata itu sekarang sudah banyak ditiru oleh non-Muslim. Orang Kristen sudah tahu insyaallah Allah. Ya itu. Seolah-olah itu sama agama kita semuanya. Dan sekarang pendidikan agama ini pendangkalan nilai-nilai agama. Inilah tugasan. Timbul pertanyaan, apakah hati kita masih sakit atau sudah sehat? Atau setengah sakit? Hati raja. Humas hati, humas raja. Siapa? Lidah. Lidah ini humas. Yang sering bohong bukan dirut, humas sering bohong. Yang sering bohong bukan dirut, humas. Kenapa? Untuk menyelamatkan dirut bohongnya. Yang bohong bukan hati. Yang mana bohong? Lidah. Lidah yang bohong. Hati tidak pernah bohong. Maka Rasul mengatakan, bila kamu ragu terhadap sesuatu, istafti qalbak, tanyakan pada hati. Hatimu tak pernah bohong. Yang mau mana lidah? Karena takut kebohongan lidah. Lidah dijaga. Karena kepingin tambah gaji di sana, maka memuji berbohong. Banyak memuji padahal tidak ada hati, hanya lidah. Maka kita lihat betapa peran lidah ini. Lidah bisa berbuat amal daripada Quran berselawat. Lidah juga bisa masuk neraka karena bohong, mengucapkan yang tak benar. Betapa banyak orang yang hidup karena ada lidah. Bayangkan kalau
tak ada lidah lagi, mencoba berceramah. Kalau ustaz tak ada lidah lagi, mencoba berceramah. Kalau penyanyi tak ada lidah lagi, yang bisa jadi lagi, yang bisa jadi dia. Besar sekali yang lidah itu. Padahal lidah itu hanya juru bicara. Juru bicara raja mana hati. Maka itu Allah mengatakan yang masuk surga itu siapa? Bukan yang banyak salat sunnah, bukan salat tahajud, apalagi salat tahajud. Tapi yang masuk surga man atallah biqalbin salim, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat bersih, tidak ada urusan kepada orang lain, tidak ada dengki pada orang lain. Hati yang bersih. Tapi kalau hati yang kotor, walaupun tiap tahun mengulah nadanya, itu yang paling berat penyakit hati itu. Maka sekarang yang mulia, di waktu orang sudah banyak stres, yang paling laku apa? Majlis zikir. Di mana-mana lahir bertaburan majlis zikir. Kenapa? Tak mampu lagi otak menganalisa. Di Jakarta di hotel berbintang 5 zikir mana-mana. Di sini pun zikir terus. Kenapa? Tak mampu lagi otak berpikir. Kemana lagi menyerahkan diri? Terpaksa la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, akhirnya menyerah kepada Allah. Tidak ada perbuatan apapun yang tidak berkaitan dengan hati. Malu buat dosa kaitan dengan hati. Ya, malu hati malu, maka itu malu sebagai iman. Desakan hati. Ujian dan desakan hati. Maka orang jangan stres apabila dia tidak bertentangan antara hati dia. Tapi orang stres apabila dia dipaksakan mengucap sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Ada kawan saya mengambil doktor di Belanda, tapi dalam jalan studi Islam. Jumpa pemimpinnya orientalis, keturunan Yahudi. Kalau dia tidak menulis seperti yang diinginkan oleh promotor disertasinya, doktor tidak mungkin. Kalau ditulis, dia merasa berdosa dari Tuhan. Apa hukuman? Saya bilang kau tulis yang penting. Nanti waktu kamu cetak, kamu rubah balik. Yang penting selesai ujian. Kalau tidak kayak gini, coba Pak bayangkan kalau sempat dia orang Sunni, pas pemimpinnya orang Syiah, dipaksa begini. Kalau tidak kayaknya, maka orang dalam Islam pun termasuk yang tak berdosa melakukan sesuatu karena dipaksa. Wa mastukriha alaih. Karena ada beberapa hal yang tak berdosa karena faktor darurat untuk menyelamatkan nyawa. Wa mastukriha alaih. Dan karena dipaksa dia berbuat seperti itu, padahal dia tidak mau. Untung ada dua ilmu dalam Islam. Ilmu fikih, ilmu Islam. Ilmu tauhid, ilmu identitas diri. Dan dari dahulu itu sudah ada Islam begitu. Masa sahabat Nabi, waktu perang lawan Belanda, kau melawan, lawan, tembak, tak apa-apa mati. Saya satu lagi orang fikih. Oh enggak, saya main bapak, tapi di belakang main terus. Ini orang fikih. Dua-dua aja. Kalau sempat semua tauhid mati semua. Ya kan? Sempat semua fikih kacau juga, ada orang juga identitas imannya. Jadi tinggal bapak pilih mau kemana. Maka banyak orang cari belajar ilmu apa? Ilmu selamatnya. Nah itu ilmu orang fikih. Jadi yang selamat. Tapi kalau orang tasawuf payah itu.
Satu kali saya baca buku sejarah paling menarik. Ini bakso ini contoh ini sukanya. Imam Abu Hanifah, ulama fikih yang paling banyak akal. Imam Abu Hanifah paling banyak akalnya. Pergi dia sekali ke pasar dengan ulama tasawuf. Lewat tempat orang pesta, dan di pesta itu banyak perempuan menari yang tengah telanjang, menyanyi-nyanyi. Sekarang banyak gitu kan. Ulama tasawuf itu tutup mata yang tidak nampaknya. Kalau dulu saya mau cabut di pinggir pesta dia orang ini pulang dan itu masuk. Dia orang tasawuf menyanyi kebuka orang tutup mata kamu lewat. Abu Hanifah diam. Pas berhenti menyanyi, Ibu Hanifah bilang, bagus sekali. Marah orang suami, kau bilang bagus nyanyi gitu kan? Kata Abu Hanifah, kapan kau bilang bagus? Setelah berhenti atau waktu nyanyi? Setelah berhenti, ya lah aku bilang bagus karena udah berhenti. Itu ulama fikih. Kan aku bilang bagus setelah berhenti, ya bagusnya bagus berhenti bukan? Jadi ulama fikih itu orang yang cerdas otaknya. Perlu juga kita minimal aman jangan kena rokok. Saya ambil satu kesimpulan. Sekarang pelajaran akhlak hampir tidak diajarkan lagi di sekolah. Maka ibu jangan berharap kali anaknya supaya itu bagus akhlak. Jangan berharap kali cucu ibu akan baik di sekolah. Karena guru sekolah tidak berharap. Maka dari itu perlu ditanamkan nilai akhlak di rumah. Ditanamkan nilai akhlak di rumah. Apalagi ada orang kita karena bagus sepertinya masuk sepertinya. Otaknya bagus, apa yang rusak? Tidak ada beda di makanan. Kalau itu tak biasa kan? Maka Pak Hasan bilang, saya dulu sekolah presenter. Kalau tidak ditanamkan di rumah dengan nilai-nilai agama, hancur saya. Itu. Jadi nilai akhlak. Kalau masa dulu sudah sangat sekolah cukup. Sekarang tak bisa. Sekolah otaknya, akhlak ada jadinya. Kenapa? Gurunya tidak bakal lagi. Demikian pelajaran kita sudah 40 menit. Tinggal kesempatan Bapak ingin bertanya. Baik Ibu, boleh silakan. Dibilangkan kalau mengunjungi Baitullah itu mana? Apa? Kalau mengunjungi Baitullah. Kalau mengunjungi Baitullah, kan ada penasihat yang tak ada kata-kata itu dalam hadis. Masa rumah Allah itu dalam hati kita? Itu ungkapan-ungkapan para ulama saja. Masa pula rumah Allah di hati? Ulama tasawuf Ulama dia. Jadi tidak ada yang betul kita lihat tasawuf dasar Quran. Tak mungkin orang selamat kembali kepada Allah kecuali hati yang ada bersih dulu. Siapa lagi? Kalau tak ada yang bertanya senang saya hanya menantikan ya. Atau tak ada yang selesai. Tapi kalau banyak kali bertanya pun nampak bodoh kan. Kalau misinya Nabi dulu kan secara tak langsung kan merubah akhlak orang Mekah menjadi yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan misinya Nabi dan mau diadakan. Dan kalau dilihat dengan sekarang kalau di lingkungan masyarakat kita sekarang ini, kalau kita bilang untuk memperbaiki akhlaknya itu kira-kira dari mana kita mulainya? Mulai daripada yang memperbaiki itu sendiri. Diri sendiri kan memperbaiki. Kenapa Ustaz itu ada harga? Dilihat pada Ustaz itu
bukan berilmunya, makanya bagus. Sekarang ustaz banyak yang ilmu, akhlaknya rusak. Maka ada ungkapan al-adabu fawqal ilmi, adab akhlak letaknya di atas ilmu. Jadi susah orang mendengar kalau yang mendengar itu tidak berakhlak. Ciptakan dirinya dulu. Ada seorang 1000 kali dia orang baik, sekali dia orang dia buat salah rusak 1000 kali itu. Maka hadis Nabi juga, Nabi mengucapkan 50 kali, sekali yang dibuat yang lain dipegang orang dibuat lagi. Hadis fi'liyah, dibuat qauliyah. Orang Arab mengenal lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Sikap seseorang lebih besar pengaruhnya ke ucapan orang lain. Akhir-akhir ini kita nampaknya digoncangkan kembali Ustaz, dengan ada pernyataan running text dari Ibnu Samsudin bahwasanya ucapan selamat Natal itu boleh bagi umat Islam kepada non-Islam. Nah ini kan akhlak juga terhadap orang Islam itu. Nah, kemudian yang kedua, kemarin saya diundang oleh polisi untuk ikut berpartisipasi dalam rangka untuk mengamankan gereja pada tanggal 24 dan tanggal 31 ini. Jadi ketika itu minta partisipasi remaja masjid orang Islam untuk ikut berpartisipasi menjaga. Bagaimana sikap kita? Ya, Islam pun melarang membakar gereja. Bukan Islam membenarkan. Islam pun melarang membakar. Islam pun melarang mengganggu agama lain. Rasulullah melarang banyak umatku yang mencari Tuhannya, mencari Allah. Terkejut, mana ada? Banyak. Kamu cari Tuhan orang Yahudi, nanti dibalasnya kan? Dibalas menjadi Tuhan kamu gara-gara ulah kamu. Yang dilarang kita apa? Kita mengikuti agama orang lain. Kita akui benar keyakinan orang lain. Kalau menjaga keamanan macam polisi, kan tak menjaga masjid, yang menjaga diri juga orang polisi. Ini boleh saja terjaga keamanan. Tidak ada lain. Ustaz, berkaitan dengan tadi Pak Darto tadi memulai mendidik hati. Jadi ada dalam kajian itu yang disebut dengan takhalli, tajalli dan tahalli. Kira-kira apa? Ini tidak ada dalam hadis, ada Quran. Ini semuanya itu teori-teori yang diorganisasi bersama. Seperti mengasingkan diri, masuk ke tempat tarekat, dengan takhalli juga. Itu teori yang dibuat. Karena menurut saya kunci tasawuf itu pada ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian setelah tasawuf menjadi satu organisasi, lain mereka. Tidak dibuat-buat oleh mereka sudah membuat tasawuf itu. Tidak ada zaman boleh aja diamalkan, belajar, menampakkan diri, kan? Tapi tidak ada perintah untuk dalam hadis tersebut. Ustaz, sekarang kan orang Kristen itu banyak menyebarkan buku-buku dia. Sekarang dia udah berani mau kasih kita, kasih Muslim, kasih orang. Udah bagus kalau ibu masak, saya gunakan kalau masak bakaran. Kalau kita mengetahui isinya aja boleh kan Pak Ustaz? Boleh, tapi saya takut ibu tak pernah membaca mana ibu yang pada ilmu mengikutinya. Kalau untuk sekedar membacanya, buku ini komik boleh baca. Cuma nanti bagi orang yang tak ada ilmu dibaca tak pengaruh dia.
selamat Natal tadi kan ada fatwa. Kalau menurut saya, kalau sekedar mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristen boleh, bukan untuk orang kita. Untuk dia saja kan. Bapak orang Kristen selamat Natal, Pak. Untuk Bapak selamat, untuk kami tidak. Tidak sampai pada tingkat haram lah. Karena kita ucapkan untuk orang Kristen. Jangan pula datang Pak Ahmad, selamat Natal Pak Ahmad. Ustaz, fatwa Majelis Ulama tahun 2003 itu. Ya, masa Hamka dulu. Hamka itu waktu itu sedang gencarnya kristenisasi di Indonesia. Itu terbuka Pak Hamka karena ada toleransi antar umat beragama berlebihan. Sampai saya waktu itu mengatakan sebenarnya umat Islam sudah sangat toleran. Kita mengakui Nabi Isa Nabi, tapi orang Kristen tak pernah mengakui Muhammad Nabi. Kita mengakui Injil kitab suci, tapi mereka tak pernah mengakui Quran kitab suci. Kita akui Nabi Musa dan Nabi, tapi orang Kristen, orang Yahudi itu tak akui Muhammad. Toleransi siapa lagi? Atau toleransi tidak mengganggu mereka, tapi jangan pernah diganggu. Maka dakwah masa Rasul berbeda dengan Indonesia sekarang. Dakwah masa Rasul mengajak orang lain agama masuk Islam. Di Indonesia sekarang karena toleransi, kalau kita pengaruhi orang Kristen masukkan kita akan berjaya. Betul kan? Coba pengaruhi orang Kristen masuk Islam ditangkap ya. Demikian juga orang Kristen mempengaruhi orang Islam itu boleh ditangkap. Hanya boleh kita berdakwah antar umat Islam dan Islam dan dibatasi nilai dakwah. Inilah pengaruh toleransi. Lebih-lebih lagi sekarang agama dianggap hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia maka berkembanglah aliran sesat. Kita melawan melanggar hak. Bagus sama aja koma. Artinya koma ini tidak tahu benar. Jadi global ini tidak tuh supaya tidak sama semua. Tapi saya kira program kristenisasi itu masih berjalan. Cuman bedanya kalau dulu mengajak orang masuk Kristen, tapi kalau sekarang saya perhatikan lebih kepada hari raya orang itu, macam Natal, macam Tahun Baru, itu dibilang itu adalah hari raya internasional. Padahal udah jelas-jelas itu hari raya hari kafir. Dan hebatnya kita banyak orang Islam itu kan merayakannya, ikut jalan-jalan, ikut jadi begini, ada hadis, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai dengan kaum yang lain masuk dia kelompok itu. Ini cara saya kita. Ya, kita menyerupai orang lain agama maka kita ikut kelompok dia. Dia masuk kelompok dia itu saja kita tinggal dia. Maka Islam selalu mencari beda, tampil beda. Di waktu orang Kristen berhari raya pada hari Ahad, waktu orang Yahudi pada hari Sabtu, Islam menetapkan Jumat. Itu selalu tampil beda. Di waktu orang itu masih menghadap ke Al-Aqsa, datanglah mawali wajah Al-Qasyad ke Masjidil Haram. Seperti yang beda yang dikatakan. Jadi kita harus membuat beda dengan lain. Sekarang justru orang Kristen yang meniru pakai orang Islam. Tapi kita kemudian bilang ini juga. Padahal ini orang Islam yang tahu. Dia pun harus bukan orang ini. Ya. Baiklah, kita akan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Profesor Rahmat Taib yang membahas masalah qaul, dan tentunya kita berharap juga dalam kajian yang akan datang, karena lidah ini emas yang selalu bohong, kita mohon membahas masalah apa tulisan bahaya-bahaya untuk yang datang. Harapkan untuk membahas masalah lidah yang selalu membuat kita bisa baik, bisa tak baik. Pada Ustaz kami ucapkan terima kasih dan bagi yang tertutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum